bulan Rajab ini bulan yang begitu dekat dengan bulan Ramadan. Tinggal 2 bulan lagi, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Maka kata para ulama, bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiramnya, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai hasilnya. Maksudnya apa? Bahwa bulan Rajab ini bulan kita harusnya sudah mulai mempersiapkan diri supaya diri kita ini terlatih. Jangan nanti pada saat bulan Ramadan kita tertatih-tatih. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita berada di pekan pertama bulan Rajab yang merupakan bulan haram. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dan ada, maka kata Allah, janganlah kalian menzolimi diri kalian dalam bulan-bulan tersebut. Yang mana bulan haram itu? Yang 4 dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, as-sanah 12 syahra. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Arba'atun hurum, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, ada 3 bulan haram yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan kemudian bulan Rajab yang terpisah. Ini 4 bulan haram yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa maksudnya bulan haram? Bulan di mana diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah sebagai bulan haram, di mana setiap amal-amal kebaikan di dalamnya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan haram itu lebih besar pahalanya dibandingkan di bulan yang lainnya. Begitu juga dosa yang dikerjakan di bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka jemaah sekalian, bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Hendaknya kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak dan menahan diri serta menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan pada bulan Rajab ini untuk memperbanyak amal soleh, sebagaimana dianjurkan pada bulan haram yang lainnya. Memperbanyak puasa, memperbanyak solat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan sedekah serta amalan-amalan yang lain. Namun tidak ada satupun dalil yang sahih tentang adanya keutamaan khusus berpuasa di bulan Rajab ini. Kalau ada yang mengatakan siapa yang berpuasa di bulan Rajab maka mendapatkan ini dan itu, maka ketahuilah itu bersumber dari hadis yang dusta. Hadisnya lemah, bahkan kata para ulama maudhu, hadis palsu. Tidak ada hadis khusus. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa tidak ada hadis khusus yang disebutkan tentang keutamaan beramal soleh, puasa ataupun salat di bulan Rajab. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan semua hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan puasa di bulan Rajab dan salat-salat malam di bulan Rajab semua adalah hadis dusta, hadis mungkar yang tidak ada asalnya dan tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu tidak boleh seseorang mengatakan siapa yang berpuasa begini maka dia mendapatkan ini dan itu, kecuali kalau kita mengatakan bahwa berpuasa secara umum di bulan Rajab sama keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lainnya. Dianjurkan secara mutlak, tidak ada keutamaan khusus mengenai bulan Rajab dari sisi puasanya, salatnya, dan amalan-amalan lain, kecuali bahwa bulan Rajab itu adalah bulan haram yang amalan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, di bulan Rajab ini juga tersebar berita atau kabar-kabar yang tidak benar yang kita kenal dengan hoaks, dan hoaks dalam agama itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan hoaks-hoaks dalam hal-hal yang lainnya. Dengan dalil bahwasanya siapa yang berpuasa pada hari Kamis di pekan pertama bulan Rajab
Lalu kemudian setelah maghrib sampai isya dia solat 12 rakaat yang disebut dengan solat raghaib. Kemudian dengan cara-cara tertentu membaca zikir-zikir tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu, maka ini adalah hadis palsu dan hadis dusta, tidak pantas untuk disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia bersiap-siap tempat duduknya dalam neraka. Begitu tidak bolehnya seseorang membawa berita yang tidak valid, harus mengecek terlebih dahulu. Kalau urusan manusia saja kita tidak boleh sampaikan kecuali yang benar, apalagi kalau ini berita berupa keutamaan dan pahala yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh ada seorang pun yang membuat-buatnya karena ini adalah wahyu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tidak benar. Tidak ada salat khusus yang disebut dengan salat raghaib. Kalau mau mengerjakannya, maka kerjakanlah salat-salat sunnah seperti biasanya. Perbanyaklah salat-salat malam, karena bulan ini adalah bulan haram, bulan yang mulia, tanpa ada keutamaan dan keyakinan khusus tentang amalan-amalan yang lebih dibandingkan dengan bulan Muharram atau bulan haram yang lain. Kemudian yang kedua yang biasa beredar adalah bulan Rajab ini adalah bulan Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, dan ini pendapat yang paling lemah. Ulama berselisih pendapat tentang hari kapan Isra Mi'raj itu. Sebagian mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi Rabiul Akhir, sebagian mengatakan Rabiul Awal, seperti yang diyakini oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa Isra Mi'raj itu bukan di bulan Rajab, tapi justru di Rabiul Awal, dan ini disebutkan dalam syarah beliau pada Sahih Muslim. Begitu juga imam yang lain, Imam Baihaqi menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu justru terjadi di bulan Syawal, bukan di bulan Rajab. Ya, Imam Ibnu Athir bahkan mengatakan bahwa justru Isra Mi'raj itu di bulan Zulhijjah, bukan di bulan Rajab. Maka terjadi perselisihan yang kuat, sehingga kesimpulannya kata para ulama, tidak ada yang boleh menetapkan waktu khusus atau kapan waktu yang pasti tentang kejadian Isra dan Mi'raj itu. Bahkan dari semua hadis-hadis yang lemah itu, riwayat-riwayat yang lemah itu, yang paling bagus sedikit, semuanya lemah, tapi yang paling bagus sedikit sanadnya adalah riwayat dari Musa ibnu Uqbah yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah dan itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Terjadi 1 bulan sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah, dan itu adalah di bulan Rabiul Awal. Jadi semua hadis dan riwayat bercerita tentang kapan Isra dan Mi'raj itu, hadisnya hadis yang lemah dan sangat lemah, dan yang paling tinggi sedikit kelemahannya atau agak bagus sedikit derajat sanadnya adalah yang mengatakan dia 1 tahun sebelum hijrah, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Maka tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk mengkhususkan bulan Rajab dengan acara-acara tertentu atau peringatan tertentu. Bulan Rajab ini bulan yang begitu dekat dengan bulan Ramadan. Tinggal 2 bulan lagi, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Maka kata para ulama, bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiramnya, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai hasilnya. Maksudnya apa? Bahwa bulan Rajab ini bulan kita harusnya sudah mulai mempersiapkan diri, supaya diri kita ini terlatih. Jangan nanti pada saat bulan Ramadan kita tertatih-tatih. Tapi bulan Rajab ini kalau kita gunakan, bulan Rajab kalau kita gunakan untuk berpuasa, latihan berpuasa, begitu juga beramal soleh, baca Quran. Yang belum khatam-khatam Al-Qurannya 1 tahun, saya nasihatkan, nasihat bagi diri saya dan kepada kita semua. Yang belum khatam-khatam Al-Qurannya sudah hampir 1 tahun setelah Ramadan selesai, selain bulan Ramadan belum pernah khatam, ketahuilah ya, sungguh sangat menyedihkan diri kita ini. Mari kita mengkhatamkan Quran di bulan ini, bulan Rajab, kemudian kita perkuat lagi di bulan Sya'ban, sehingga pada saat Ramadan masuk kita bergembira karena hati kita telah siap dengan amal-amal soleh. Tidak ada perlombaan yang bisa dimenangkan kalau kita tidak pernah latihan dan bersiap-siap. Bukankah Ramadan itu adalah bulan perlombaan bagi seluruh umat Islam di dunia untuk mendapatkan derajat takwa dan mendapatkan predikat selamat dari api neraka? Kalau kita ingin mendapatkan gelar-gelar itu, ingin mendapatkan kemuliaan itu, menjadi hamba-hamba Allah yang dijamin masuk surga dan dibebaskan dari api neraka, utaqa minan nar, dibebaskan dari api neraka, maka bulan Rajab ini mari kita perbanyak amal soleh. Quran kita yang jarang
kita buka itu, kita buka kembali, kita bersungguh-sungguh, mari kita khatamkan.